Ke informasi mancanegara, Amerika Serikat kini tengah dipusingkan dengan jumlah tunawisma yang terus meningkat. Masalah semakin rumit karena banyak tunawisma yang mendirikan tenda di taman kota. Lalu apa yang dilakukan pemerintah di sana guna mengatasi lonjakan tunawisma? Berikut liputan tim VOA. Halo pemirsa Buser SCTV, tunawisma semakin banyak di Amerika Serikat. Pemerintah kota Grand Pass di negara bagian Oregon menggugat ke Mahkamah Agung terkait kewenangan mereka untuk menangani masalah tunawisma ini. Persoalan menjadi semakin rumit karena banyak tunawisma mendirikan tenda di taman-taman kota seperti yang ada di belakang saya ini, membuat warga kota tidak mau lagi datang ke taman dan membuat persoalan ini semakin pelik. Hidup Laura Gutowski, warga Grand Pass, negara bagian Oregon, berubah 180 derajat ketika suaminya meninggal akibat emboli paru. Tiba-tiba dalam usia 50 tahun, dia menemukan dirinya hidup tanpa pendapatan. Mereka tidak memiliki asuransi maupun tabungan, dan sekitar sebulan setelah kematian suaminya itu, dia kehilangan rumah. I used to love camping. I used to be camping queen. You know, I loved the outdoors. Now I can't stand it anymore. Nasib yang mirip dialami oleh Dre Buto, seorang tunawisma di kota ini. Okay, I've been for over 3 years now struggling in my car because I went through cancer and medical bills got over $450,000 in medical bills. A struggle, I had to lose my home, I lost my wife, I lost pretty much everything. Di tengah hujan, para relawan mengangkat seorang pria berusia 80 tahun dari kantung tidur ke kursi roda yang ada di luar tendanya. Mereka membantu pria itu pindah sekali lagi ke taman lain untuk menghindari denda karena tinggal di satu tempat terlalu lama. I would say the situation's only escalating and we're seeing more and more people unhoused, and at the same time we're seeing more and more friction and frustration from community members on both sides. Gugatan ini tidak hanya akan berdampak pada kota Grand Pass di Oregon. Pemerintah kota di seluruh Amerika mungkin akan memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menangani para tunawisma. Salah satunya adalah dengan mengenakan denda atau bahkan hukuman penjara kepada mereka yang mendirikan tenda di taman-taman kota. Kasus ini juga membuat komunitas dengan 40.000 warga ini berhadapan dengan krisis tunawisma di Amerika Serikat dan memicu perdebatan lebih jauh terkait bagaimana menangani masalah ini seiring jumlah tunawisma di Amerika Serikat mencapai rekor tertingginya. Seperti kebanyakan kota-kota di bagian barat Amerika Serikat, Grand Pass telah bergelut dengan persoalan tunawisma yang bertambah. Sejak 2013 sampai 2018, kota ini telah mengeluarkan 500 surat tilang karena tidur atau berkemah di area publik termasuk di dalam kendaraan, dengan denda bisa mencapai $295 atau sekitar 4,7 juta rupiah. If these civil or criminal penalties can be enforced, it will likely go back to a status quo of cycles of incarceration, which also facilitates cycles of homelessness. Sehari sebelumnya, warga setempat yang muak oleh pemakaian narkoba dan jarum suntik bekas yang dibuang di lapangan pedesaan di Oregon ini berdemo di luar balai kota. Mereka membawa poster-poster bertuliskan Taman untuk Anak-anak. Sebuah kelompok yang menyebut dirinya pengawas taman berdemonstrasi di luar balai kota ini. Families are afraid to go to the parks. And it's not just the campers or the homeless, it's the drug use and the vandalism and the excessive littering, needles on the ground, broken meth pipes on the ground. Di sisi lain, sebagian warga di San Francisco dan Portland, Oregon, menunjukkan dukungan kepada tunawisma. Mereka mengatakan menghukum tunawisma dengan denda atau penjara bukan solusi menyelesaikan masalah ini. That homelessness is not a crime, that people on the streets need housing and support, and that by putting, penalties on them, showing fines on them, that's not going to get them in housing. That's actually going to make the problem worse. Di beberapa wilayah, persoalan tunawisma juga diperumit dengan penggunaan ganja hingga beberapa jenis narkotika lainnya. Kejadian seperti ini juga terjadi di banyak kota besar, termasuk di ibu kota Washington DC. Tahun 2022 silam misalnya, di Taman McPherson Square, tidak jauh dari Gedung Putih, sekitar 80 lebih tenda tunawisma dibongkar oleh pemerintah kota. Pemicunya adalah lokasi tersebut juga menjadi tempat peredaran narkotika dan sempat juga ditemukan tunawisma yang meninggal akibat overdosis.
Hal semacam inilah yang membuat warga menginginkan ada tindakan lebih tegas dan banyak pemerintah kota ingin menerapkan denda atau hukuman penjara bagi tunawisma. Tidak ada data yang pasti berapa jumlah tunawisma yang ada di Amerika Serikat. Namun sensus terakhir menunjukkan ada sekitar 650.000 orang di Amerika Serikat yang tidak memiliki rumah dan harus tidur di jalanan setiap malamnya. Demikian edisi Buser kami kali ini. Saya Nur Hadi mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.